Shalom, selamat pagi. Saya bersuka cita ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga bersuka cita, amin. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan juga Tuhan akan berbicara kepada kita masing-masing. Yuk saya mengajak kita menyiapkan hati, kita berdoa bersama-sama ya. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau menjumpai kami satu persatu, kami bisa menikmati kehadiran dan kasih-Mu, Engkau menguatkan setiap kami, Engkau meneguhkan setiap kami. Dan pagi hari ini berbicaralah melalui firman-Mu, biar firman-Mu boleh mengkoreksi hati kami, menegur kami, mentransformasi kehidupan kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk CLCC dan juga CLCC Rumah Lasem untuk kepercayaannya, untuk sekian kali saya boleh sharing dan berbagi. Salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya teman dari Pastor Andi dan Kak Nining sejak masih pelayanan youth ya. Kemudian kami melayani bersama-sama dan saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang, suami saya menggembalakan di gereja GBI OHCC. Dan topik yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah forgiving as we have been forgiven. Mengenai forgiveness. Oke, saya mau bertanya nih, berandai-andai. Kita nih lagi jalan terus udah gitu tiba-tiba ada ojek online, kesenggol ojek online. Terus kita jatuh, terus terluka. Kira-kira perasaan kita gimana nih? Tersenggol ojek online, jatuh, kaki kita terluka. Perasaan kita gimana? Kesal, terus kecewa, lalu marah ya. Nah, marahnya kita kepada si ojek online itu berapa lama? Marahnya kita berapa lama? Kira-kira? Sampai matahari terbenam selesai. Oke, paling lama marah sama si ojek online berapa lama sih? 2 hari? Oh 1 menit. Oke 5 menit. Oke, sekarang saya tanya lagi nih, misalnya ada teman yang dipercaya, kemudian mengkhianati kita. Perasaan kita gimana? Kecewa. Tapi kekecewaan dan kemarahan kita kepada teman kita itu berapa lama? Wah ini jawabnya selamanya. Kenapa lebih lama? Karena seseorang yang dekat dengan kita betul yang membuat kita marah. Jadi di dalam kehidupan kita pasti berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Mau gak mau, suka gak suka di dalam kehidupan kita pasti berelasi. Lalu ketika kita berelasi dengan orang-orang yang tidak sempurna. Karena orang-orang di sekitar kita tidak sempurna, maka mau gak mau, suka atau tidak suka, kita maupun mereka bisa melakukan kesalahan. Karena bisa melakukan kesalahan, jadi kita bisa sengaja atau tidak sengaja, kita terluka, dilukai dan melukai. Ini adalah kenyataan hidup. Sehingga perlu kita terima bahwa sepanjang kehidupan kita, kita akan mengalami pengalaman terluka, dilukai dan melukai. Tetapi ada yang berbeda. Semakin orang itu dekat dengan kita, maka luka itu semakin dalam dan semakin sulit untuk diampuni. Dan kebanyakan kita paling banyak terluka adalah orang-orang dengan orang-orang terdekat dan orang-orang yang dikasihi. Karena kalau kita dengan orang-orang yang terdekat, kita punya ikatan emosional. Lalu kita punya pengharapan dan punya ekspektasi juga terhadap orang yang kita kasihi. Kita rindu punya hubungan yang dikasihi dan mengasihi idealnya. Lalu juga dengan orang yang terdekat dan orang yang kita kasihi, kesalahan sedikit pun bisa membuat kita lebih mudah kecewa dan sulit untuk mengampuni. Bahkan berapa banyak orang Kristen
sulit mengampuni sepanjang hidupnya, bahkan sampai selamanya ya katanya tadi. Sampai mungkin di rumah sakit baru ditantang untuk mengampuni. Itu sebabnya tidak mudah kita untuk mengampuni secara manusia. Kita bisa kecewa antara orang tua dan anak. Anak kecewa dengan orang tua, kemudian orang tua kecewa dengan anak, dengan menantukah. Kita bisa kecewa dengan pasangan kita, lalu kecewa mungkin di dalam rekan pelayanan, rekan pekerjaan. Kita bisa mengalami kekecewaan, dikhianati, diperlakukan tidak adil, mungkin ada yang diabaikan, ada dimanfaatkan, diperlakukan negatif. Sehingga kita lihat di sini sepanjang hidup kita rentan mengalami kecewa dan pahit karena kita pasti berelasi dengan orang-orang. Dan yang biasanya paling melukai dan sulit saya ampuni adalah orang-orang terdekat. Apa saja yang bisa membuat saya terluka? Yaitu perilaku, ataupun perkataan, ataupun sikap. Ketika kita terluka, itu adalah hal yang wajar. Yuk bilang sama-sama wajar. Karena kita punya perasaan, kita diberikan emosi oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengalami pengalaman yang negatif, pengalaman yang gak enak, terus diperlakukan tidak adil, diperlakukan negatif, disakiti karena kita punya perasaan, kita pasti bisa terluka, bisa kecewa, bisa marah, bisa sakit hati dan itu wajar. Kita punya perasaan. Tetapi yang membedakan adalah saya garis bawahi setiap luka, di situ ada ya tulisannya, setiap luka harus diproses dan disembuhkan. Karena jika tidak, itu akan memberi pengaruh negatif di dalam hidup kita. Luka di dalam hati atau emosi itu sama seperti luka fisik. Luka fisik, contohnya kalau kita terpotong pisau, kan ada lukanya berdarah, lalu terasa sakit. Kalau tidak disembuhkan, luka kepotong pisau ini lama-lama bisa menjadi parah, bisa menjadi infeksi. Lalu ketika infeksi bisa mempengaruhi organ tubuh lainnya, betul ya? Sama juga luka di hati kita, luka di emosi kita, kalau tidak diproses dan tidak disembuhkan akan menjadi infeksi. Infeksi dalam hal apa? Infeksi dalam relasi, infeksi batin, kemudian infeksi sosial. Dan kita sering mendengar orang yang terluka tanpa sadar dalam hidupnya akan terus melukai orang lain. Inilah pengaruh negatif kalau kita tidak memproses luka, kekecewaan, dan sakit hati kita. Ibaratnya, saya seringnya memberi contoh ini tangki hati kita. Di dalam kehidupan, mau gak mau, suka gak suka, kita akan mengalami berbagai pengalaman negatif yang bisa membuat kita marah, kecewa, dan terluka. Sekali lagi, marah, kecewa, terluka, sakit hati bukanlah hal yang salah karena kita punya perasaan, tetapi ketika tidak diproses, luka, kecewa, sakit hati, kemarahan akan terus menumpuk di tangki emosi kita dan sepanjang hidup kita membawa bagasi emosi negatif dan inilah yang akan berdampak dalam kehidupan karena dari hati akan terpancar perkataan dan perilaku. Makanya kenapa ada perkataan negatif, memaki, terus begitu perkataan mengkritik terus menerus, perkataan-perkataan yang tidak baik, perilaku-perilaku yang destruktif karena semua bersumber dari hati. Itu sebabnya luka perlu diproses, di mana hati kita pun akan semakin dipulihkan. Dengan apa? Yaitu dengan pengampunan. Tetapi pengampunan itu sering kita dengar. Dan kita udah tahu harus mengampuni, namun bukanlah hal yang mudah. Dan juga ada banyak di antara kita mungkin memahami pengampunan yang kurang tepat. Kita lihat di sini, mengampuni itu bukan, contoh, mengampuni beda dengan memendam. Memendam gak mengampuni loh. Misalnya kita marah, ditanya, kamu marah? Enggak, senyum-senyum. Ada enggak? Kalau marah terus dipendam. Lalu mukanya senyum-senyum aja. Dipendam, walaupun kelihatannya baik-baik,
itu bukan mengampuni dan lukanya masih tersimpan. Kemudian mengampuni berbeda dengan menyembunyikan. Walaupun kita bilang baik-baik aja, denial, menyangkal. Kamu kecewa? Enggak, saya baik-baik aja. Kamu marah? Enggak. Kamu marah? Enggak. Walaupun kita bilang tidak, itu namanya denial dan itu tidak memulihkan dan itu bukan pengampunan. Itu masih menumpuk. Lalu mengampuni beda dengan mengabaikan. Anggap aja deh gak pernah terjadi, sering gak? Ketika kita mengalami pengalaman negatif, udah deh anggap aja gak pernah terjadi, abaikan orang itu. Itu juga bukan mengampuni dan itu tidak memulihkan. Kemudian juga berpura-pura biasa-biasa saja, itu juga tidak memulihkan. Membiarkan juga tidak memulihkan, bahkan banyak yang berusaha melupakan. Bilang gini, udah deh lupain aja, atau bilang saya udah lupa. Sering ada yang bilang waktu akan memulihkan, enggak. Waktu tidak memulihkan, melupakan tidak memulihkan. Justru banyak yang sengaja melupakan karena kalau ingat hatinya jadi bergejolak. Pernah enggak ada pengalaman negatif, lalu kalau kita ingat di sininya jadi marah lagi, jadi kesel lagi, jadi bergejolak lagi. Kemudian udah deh daripada diingat-ingat, daripada nanti kesel lagi, lebih baik lupain. Sering banget gitu kan? Justru waktu kita ingat dan hati masih bergejolak, itu sebenarnya Tuhan lagi bongkar dan mau pulihkan hati kita loh. Justru waktu kita ingat hati bergejolak, itu sebenarnya masih ada tumpukan sampah emosi. Jadi waktu kita ingat, lalu hatinya jadi sedih lagi, itu adalah kesempatan. Jangan diabaikan, jangan dibiarinin, jangan dipendam, jangan dilupakan. Justru ambil waktu untuk diproses supaya hati kita semakin dibersihkan. Waktu kita abaikan, itu justru terus menumpuk. Dan selama tidak diproses, sepanjang hidup ini akan terus menumpuk. Tambah penuh, dan tambah penuh. Sehingga kapasitas hati kita penuh dengan sampah emosi, space yang kosong semakin sedikit, semakin sedikit. Sekali lagi, ketika kita ingat lalu bergejolak, yuk jangan dibiarkan, tapi ambil waktu untuk memprosesnya. Atau ada lagi, pengalaman yang benar-benar kita udah lupa. Misalnya pengalaman udah beberapa tahun yang lalu kita udah enggak ingat. Nah, pengalaman yang udah lupa, pengalaman yang terluka tapi kita udah lupa dan tidak diingat. Ketika tidak diproses, itu tetap terpendam loh. Sehingga ketika kita rindu, hati kita diproses untuk mengampuni, kita juga datang sama Tuhan. Tuhan, ada peristiwa apa yang mungkin saya udah lupa, ataupun seringkali kalau itu pengalaman yang sangat melukai dan trauma, kita melupakan dan benar-benar lupa. Tapi itu tetap tersimpan di hati kita walaupun kita nggak ingat dan itu berdampak di dalam kehidupan. Jadi yang bisa memulihkan itu adalah Tuhan. Yang bisa membongkar hati adalah Tuhan. Kita datang sama Tuhan, Tuhan bongkar hati saya. Tuhan ingatkan hal-hal yang perlu saya proses dan Tuhan mampukan saya untuk saya bisa melepaskan pengampunan. Amin. Itu sebabnya kita lihat di sini di Efesus 4 ayat 31, kita baca sama-sama 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di sini menarik, orang yang terluka dalam hidupnya akan melukai orang lain. Orang yang dipulihkan dalam hidupnya akan menjadi berkat dan memulihkan orang lain. Dan orang yang sadar bahwa dia sudah diampuni dalam hidupnya, dia juga sanggup untuk mengampuni orang lain. Yes, but how? Bagaimana caranya kita mengampuni? Kita lihat di sini, yang pertama, kita perlu menyadari bahwa semua orang butuh pengampunan. Kalau kita mau self check up nih, kita udah mengampuni atau belum? Coba sekarang kita ingat-ingat satu nama orang yang pernah melukai kita. Yang nyebelin banget deh, ingat satu nama itu aja, ada? Ada ya. Kalau misalnya satu nama itu ketemu nih
hari ini di tempat ini. Kira-kira kalau kita ketemu dia, rasanya malas ketemu dia, itu adalah ciri-ciri kita belum mengampuni sepenuhnya. Misalnya dia jalan di situ, terus pas ada dia kita sengaja gak mau ketemu, males ketemu dia. Itu berarti kita belum mengampuni sepenuhnya. Atau mau gak mau nih, satu home harus ketemu, gak bisa menghindar. Tapi memilih, gak enak ngomong sama dia, lebih baik gak usah ngomong sama dia. Itu artinya kita belum mengampuni sepenuhnya loh. Atau kalau kita ngomong sama orang itu, kemudian bawaannya kepengen marah, ada nadanya tinggi. Paling banyak sama siapa? Suami istri dan di rumah, betul? Kenapa suami istri kalau ngomong nadanya bisa tinggi? Bisa jadi ada kemarahan yang tidak diproses, lalu tersimpan, lalu menumpuk, sehingga perkara kecil aja bawaannya marah-marah, meledak dan kesel. Betul? Itu adalah salah satu indikator sebenarnya di dalam hati kita ada kemarahan, kekecewaan yang tidak diproses. Atau ada lagi nih ciri-ciri kita belum mengampuni. Kalau ngobrol pengennya ngomongin yang jelek tentang dia. Udah sih, udah mengampuni tapi ngomongin dia melulu. Nah itu ciri-cirinya sebenarnya kita belum mengampuni sepenuhnya. Itu self check up ya. Jadi gimana nih kita bisa mengampuni? Gak mudah. Yang pertama sadari bahwa semua orang butuh pengampunan. Karena kita manusia yang lahir dari dosa. Kemudian kita diampuni. Jadi misalnya kalau saya disakiti nih. Saya biasanya kita nih cenderung menganggap kita lebih benar dari dia. Padahal sebenarnya kalau lihat orang yang mungkin memperlakukan saya jahat. Apa saya lebih baik dari dia? Tidak. Saya sama dia sama-sama orang berdosa. Sama-sama orang berdosa yang ditebus. Sama-sama orang berdosa yang dikasih kesempatan. Sama-sama orang berdosa yang gak layak, yang diampuni. Sama-sama orang yang jatuh berulang-ulang yang dikasih kesempatan dan dikasih oleh Tuhan. Sama-sama orang yang gagal tapi sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita sadar kita orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan, kita gak ada bedanya dengan yang lain juga. Kemudian kalau kita sadar kita orang yang tidak sempurna, hari ini kita diampuni, besok-besok kita bisa melakukan kesalahan lagi, betul enggak? Kalau kita bisa melakukan kesalahan lagi, kita sepanjang hidup membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Saya juga bisa melakukan kesalahan kepada pasangan saya. Dan saya membutuhkan pengampunan dari pasangan saya. Kalau kita sadar itu, kita butuh pengampunan. Maka orang ketika melakukan kesalahan kepada kita juga perlu diampuni. Sadarilah ini, kita orang yang sudah diampuni. Yang kedua, boleh minta bantuan? Hati yang tidak mengampuni itu seperti penjara. Di sini kita lihat ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang hamba yang berhutang kepada raja. Hutangnya berapa? Hutangnya berapa banyak di sini? 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. 20 tahun gaji. Jadi bayangin berapa banyak hutang si hamba kepada raja. Oke, boleh maju ke depan, boleh di sini? Silakan. Ya, ada raja. Mana hamba yang berhutang? Oke. Nah, ini hamba yang berhutang. Hamba yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Kemudian minta ampun, kita lihat hamba yang berhutang minta ampun kepada raja. Gimana memohonnya? Apa yang dilakukan oleh raja? Wow. Apa yang terjadi? Wow, bebas. Oke, sekarang saya mau bertanya. Sebenarnya hamba ini bisa enggak membayar hutangnya? Enggak bisa. Sanggup enggak? Enggak sanggup. Kemudian sebenarnya hamba ini layak enggak dibebaskan? Tidak. Saking enggak sanggupnya bayar hutang, maka dibebaskan. Artinya hamba ini mendapatkan apa?
anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang kita tidak layak tapi diberikan kepada kita. Amin. Bukankah dosa kita terlalu besar? Kita gak bisa menebus dosa kita sendiri? Bukankah kita tidak layak? Lalu Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dan kita diampuni. Kita memperoleh keselamatan kekal. Itu adalah anugerah. Dan ketika Tuhan memberikan anugerah kepada kita, Tuhan gak mau anugerah itu buat kita sendiri. Tuhan rindu anugerah yang sudah kita dapatkan, kita salurkan kepada orang lain yang membutuhkan anugerah itu. Yaitu dengan mengampuni mereka yang membutuhkan pengampunan. Bagaimana kita bisa mengampuni? Karena kita sadar, kita juga gak layak, tapi kita sudah diampuni. Tapi kita lihat, hamba ini nih udah dapat anugerah yang hutangnya 10.000 talenta. Tetapi ada teman yang berhutang cuma berapa? 100 dinar. Temannya minta ampun. Enak aja minta ampun. Mengampuni enggak? Enggak mau mengampuni. Gede ya, enggak mau ya. Padahal enggak tahu diri juga ya udah diampuni. Berapa? 10.000 talenta. Pada saat enggak mau mengampuni, apa yang terjadi? Oke, ada algojo yang menyiksa. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Kita lihat di sini. Di sini menarik banget. Di sini menarik. Ayat ini kita baca sama-sama yuk, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Kita baca ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kita bisa marah, tapi nasihat di sini jangan sampai matahari terbenam. Marah, sakit hati dan teman-temannya ketika kita tidak mengampuni dan kita masih menyimpan kemarahan berarti kita memberikan kesempatan. Di dalam bahasa aslinya kesempatan itu adalah topos. Topos itu adalah tempat. Ketika kita tidak mengampuni, kita memberi ruang di hati kita, topos, 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 topos. Berapa banyak pengalaman yang kita alami dari kecil sampai hari ini, ketika kita tidak mengampuni, kita menyiapkan topos, topos, topos di hati kita. Ruang untuk algojo berpesta pora di hati kita. Saya memberikan contoh. Di sini ada gambar hadiah. Misalnya di tahun baru, tanggal 1 Januari rumah saya diketok. Ada yang mengantar hadiah, dibungkus bagus banget. Lalu waktu saya terima hadiah itu, saya buka, isinya adalah tikus yang sudah mati, bangkai tikus. Kira-kira seharusnya kalau udah tahu hadiah itu isinya bangkai tikus, apa yang saya lakukan? Buang. Aneh enggak kalau bangkai tikus itu saya bawa masuk, terus saya taruh di kamar, saya taruh di lemari. Aneh enggak? Apa yang akan terjadi? Nanti akan bau. Pertama baunya di lemari aja, lalu di kamar tidur. Lalu nanti baunya akan tersebar ke seluruh rumah. Udah tahu bau, tapi masih disimpan. Bukankah kita juga tahu sakit hati itu jangan disimpan. Kemarahan jangan disimpan, tapi kita masih simpan di ujung hati kita yang terdalam. Dan itu akan mengotori hati kita, mempengaruhi perkataan, perilaku kita dan relasi kita di dalam kehidupan. Tapi kita masih simpan. Kemudian ketika ada bangkai, kira-kira binatang apa yang akan datang? Lalat, kecoa, belatung, akan ada banyak serangga datang
untuk berpesta pora karena ada bangkai yang disimpan. Ketika kita tidak mengampuni, kita mengundang, melakukan private invitation kepada lalat, serangga, dan lain-lain untuk berpesta pora, membelenggu hati kita. Sampai kapan kita bisa bebas? Sampai kita melepaskan pengampunan. Tidak mengampuni itu adalah penjara yang kita buat sendiri kepada diri kita. ميرا من فضلك سامحيني انا عماله اعتذر لك من فضلك ما تحاوليش لازم تحسي بالسجن لازم انا اسفه من فضلك سامحيني اعمل ايه اكتر من كده عشان تسامحيني ما تحاوليش يا هدي لازم تحسي بكل دقيقه اتضايقت فيها لازم تتسجني لازم تفضلي في السجن ده من فضلك سامحيني انا اسفه من فضلك سامحيني ما تحاوليش حتى لو قعدتي تتذللي انا مش هسامحك انا اسفه مش هسامحك سامحيني مش هسامحك ما تحاوليش ما تحاوليش زيارة انتهت. هجيلك مرة تانية يا ميرا. Tidak mengampuni adalah penjara yang sesungguhnya. Bagaimana caranya? Proses pengampunan. Saya mau mengajak kita melihat gambar ini. Mengampuni adalah proses. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, di bagian sebelah kiri ada peristiwa yang melukai. Kapankah kita bisa mengampuni seutuhnya? Sebagai contoh, misalnya saya punya teman namanya si Joni. Di sini nggak ada Joni ya? Oke, aman. Saya ada teman namanya Joni, lalu saya mungkin ditipu 5 miliar gitu ya. Itu udah tabungan, investasi saya dan sebagainya 5 miliar misal. Terus udah gitu marah nggak saya? Marah, kecewa, lalu sakit hati. Bagaimana saya mengampuni? Untuk mengampuni kita lihat ada prosesnya 4M. Sadari peristiwanya, ingat peristiwanya, justru jangan dilupakan. Kebanyakan kita melupakan. Misal Pak Hamid tanya saya, Ili gimana kejadian sama Joni? Udahlah, saya udah lupakan. Mengampuni bukan melupakan, tapi justru mengingat pengalaman waktu ditipu sama si Joni. Lalu kalau marahnya jangan dipendam, jangan diabaikan, jangan cari kegiatan untuk melupakan, justru ambil waktu. M yang kedua, mengakui sama Tuhan. Tuhan, saya marah sama si Joni karena menipu saya. Saya jadi kehilangan 5 miliar. Akui perasaan, jangan diabaikan. Enggak, saya baik-baik aja. Itu membohongi diri sendiri dan tidak menyembuhkan. Bukankah di Matius menuliskan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi datang kepada Tuhan, mengakui perasaan, kemarahan, kekecewaan, tapi ucapkan, tapi saya mau memutuskan untuk mengampuni Joni yang sudah menipu saya. Itu namanya memutuskan untuk mengampuni. Jadi pengampunan bukan melupakan, tetapi pengampunan mengingat kejadian itu, mengakui, menyerahkan kepada Tuhan dan melepaskan pengampunan. Oke, kita lihat gambar ini. Tadinya kemarahannya nih skalanya 10, masih marah. Ingat Joni, marah. Datang, Tuhan, saya marah sama Joni. Tapi walaupun susah, ucapkan lebih dulu. Walaupun masih sakit hati, ucapkan. Tapi saya mau melepaskan pengampunan. Oke, diproses. Kita udah mulai melangkah. Ingat Joni lagi, marah lagi enggak? Marah. Waktu marah lagi jangan diabaikan. Datang lagi sama Tuhan, Tuhan saya masih marah. Karena si Joni sudah menipu saya. Ucapkan lagi, tapi saya mau melepaskan pengampunan. Nanti besok-besok, ingat lagi, masih bisa marah? Masih. Waktu marah, akui lagi di hadapan Tuhan. Lalu ucapkan lagi, tapi saya mau melepaskan pengampunan. Berulang-ulang, ingat Joni gak marah lagi. Ketemu di gereja, kesel lagi kan? Ambil waktu lagi di rumah Tuhan, tadi saya ketemu saya masih marah, tapi saya mau mengampuni. Terus berulang-ulang sampai kapan? Waktu ingat Joni lagi, ketemu Joni lagi, sudah tidak marah,
dan juga sudah bisa memaknai, disitulah kita sudah mengampuni dengan seutuhnya. Jadi pengampunan adalah proses. Satu pengalaman lakukan seperti itu. Tapi kalau si Joni melakukan 10 hal yang melukai, gimana? Kalau ada 10 orang yang melukai dan setiap orang melakukan 10 hal yang melukai kita, berapa banyak kita harus mengampuni? Makanya firman Tuhan menuliskan berapa banyak kita mengampuni? 7 kali 70 kali. Mengampuni adalah kita mengampuni untuk kejadian masa lalu, hari ini, dan juga mungkin yang akan datang. Mengampuni bukan berarti kita tuh membiarkan atau membenarkan perilaku orang lain yang negatif. Tapi mengampuni itu adalah kita tuh mencegah perilaku negatif orang lain, membuat kehidupan kita jadi negatif. Pengampunan itu memulihkan hati kita. Jadi pengampunan adalah tindakan sadar memutuskan untuk memaafkan kesalahan orang dan berhenti membenci walaupun orang itu layak atau tidak layak. Enggak mudah sih, enak aja mengampuni, berulang-ulang melakukan hal itu, enak aja mengampuni, boro-boro dia minta maaf, sadar juga enggak. Kita seringkali enggak rela, betul? Tetapi kita bisa mengampuni karena kita sadar kita sudah diampuni dan juga sebenarnya kita tidak layak. Kita lihat di sini orang lain bisa melakukan hal yang negatif. Tapi kita selalu punya pilihan untuk menjaga hati kita. Oleh sebab itu, marilah kita memilih untuk mengampuni. Maka kehidupan kita getting better dibandingkan kita hidup dalam luka. Amin. Saya mengajak kita melihat sebuah video, mungkin udah pernah melihat video ini tapi kita boleh lihat sekali lagi. Seorang anak yang mengampuni ayahnya. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama ya. Pengampunan akan membebaskan diri kita. Ini adalah jalan untuk meninggalkan masa lalu dan move forward. Pengampunan adalah proses. Setiap kali kita masih merasa luka, disitulah kita juga membawa hati kita kepada Tuhan dan mengucapkan pengampunan. Mungkin butuh waktu, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, it's okay. Tapi kita lakukan proses pengampunan. Pengampunan juga merupakan bukti penyerahan hidup kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan turut bekerja dalam setiap situasi hidup kita. Melakukan kesalahan adalah manusiawi, tapi mengampuni adalah ilahi. Secara manusia kita nggak sanggup, tapi kita minta kasih Tuhan yang memampukan kita memenuhi hati kita.
Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tapi mengubah masa depan kita.